Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini mapel sistem kendali terprogram dan kita akan mulai masuk ke materi HMI. Nah, untuk pengantar HMI, pengertian dan sebagainya silahkan kalian simak materi di Google Classroom yang sudah saya upload. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas atau saya akan memberikan gambaran pada kalian tentang bagaimana memprogram tampilan HMI atau membuat interface-nya, kemudian menghubungkan perangkat HMI dengan PLC. Nah, untuk HMI yang akan digunakan nanti adalah HMI dari Omron, ini ya. Kemudian nanti akan dihubungkan juga ke PLC CP1E. Ini ya. Untuk interface-nya sendiri dari HMI ini di depan hanya ada indikator power dan layar saja, dan ini semuanya itu touchscreen. Kemudian di belakang kita butuh sumber tegangan 24 volt. Di sini nanti kita akan mengambil sumbernya dari PLC yang ada sumber 24 voltnya. Kemudian di sini ada slave, ini adalah untuk kabel USB yang nanti akan digunakan untuk memprogram HMI-nya. Kemudian ini ada dua port untuk nanti disambungkan ke PLC. Ini HMI sudah dirangkai atau disambungkan, dihubungkan ke PLC menggunakan kabel RS232 seperti ini ya. Kemudian power supply-nya atau sumber tegangannya diambil dari PLC ini besar 24 volt. Kemudian untuk memprogramnya kita menghubungkan dengan USB ke laptop atau PC yang nanti akan kita gunakan untuk memprogram. Nah, untuk seri dari HMI-nya sendiri ini adalah seri NB7W. Nah, ini adalah seri NB7W. Kemudian software yang digunakan untuk memprogram itu ada sendiri, yaitu NB Designer. Oke, ini adalah tampilan halaman awal dari software NB Designer yang akan kita gunakan untuk membuat tampilan atau interface pada HMI seri NB. Kita mulai dari awal buat project, kita coba. Oke, untuk awal kita memilih komponen dulu yang akan kita gunakan, yaitu HMI-nya sendiri. Itu adalah seri NB7W ini ya. Kemudian kita bisa memilih display modenya mau vertikal atau horizontal. Kita pilih horizontal aja. Kemudian kita akan hubungkan ke memilih di PLC-nya. PLC yang digunakan CP1E ya. Kemudian kita hubungkan dulu antara HMI dan PLC-nya dengan konektor serial port ya. Kita drag aja. Kemudian kita hubungkan ini di COM1, kemudian ini di PLC-nya. Kalau udah terhubung, kita bisa cek seperti ini. Kalau sudah terhubung seperti ini, kita bisa mulai membuat tampilannya. Untuk tampilan kita klik di sini ya, di project workspace, ini bagian HMI. Nah, ini klik aja 2 kali di sini. Kemudian nanti akan masuk ke workspace untuk membuat interface-nya. Nah, tadi setelah kita memilih komponennya, jenis seri HMI dan PLC-nya, kita mulai membuat tampilan. Ini adalah tampilannya awal, yaitu kosong ya. Kita bisa misalnya kita beli latar warna menggunakan ini ya, rectangle ya, misalnya seperti ini. Kita beli warna misalnya kuning.
atau nanti terserah, kalian bisa coba-coba sendiri. Kemudian ini ada di teks atau labelnya, misalnya oke. Nah, ini kita bisa atur jenis fontnya, kemudian ukurannya seberapa, dan warnanya mau apa. Oke, kemudian di bagian ini adalah part atau komponen-komponen interface-nya. Ini ada bit button, bit lamp, bit switch, dan lain-lain. Ini ada banyak sekali. Kemudian ini juga, nah ini yang akan kita gunakan untuk melakukan interaksi dengan PLC-nya. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan contoh untuk penggunaan bit button atau tombol dan bit lamp atau untuk lampu indikator. Kita bisa coba dulu yang bit button. Nah, di sini ketika kita drag and drop komponennya akan muncul pop-up seperti ini ya. Nah, ini adalah basic property dari buttonnya sendiri. Dia tombolnya itu bisa kita gunakan untuk men-set atau mengatur keluaran outputnya atau mengatur nilai di suatu alamat memori ya. Misalnya ini kita akan gunakan untuk mengatur misalnya output di PLC-nya itu nanti logikanya 1 atau 0, kita bisa memakai komponen bit button ini. Nah, ini di sini di bagian read address ini ya, artinya nanti kita akan mengatur atau men-set nilainya. Dan ini adalah area memori yang akan kita set. Misalnya kalau langsung ke bagian outputnya atau di channel outputnya, kita milih yang paling bawah ini CIO bit. Nah, ini nanti akan bisa mengatur di bagian outputnya atau CIO input outputnya. Kemudian kita tulis alamat outputnya, misalnya di PLC yang ini alamatnya 100.00 seperti ini ya. Nanti kita gunakan tombol ini untuk mengatur output yang ada di alamat ini. Kemudian di samping basic property ini ada tipe buttonnya sendiri ya. Jadi ini ada banyak sekali. Yang saya jelaskan ini ada 4 ini ya. Jadi set itu maksudnya ketika tombol itu ditekan atau layarnya disentuh. Nah, ini nanti akan kondisinya itu set atau kondisinya 1 atau misalnya menyala. Kemudian kalau reset berarti nanti untuk kondisinya 0 atau mematikan atau off. Kemudian ini juga ada alternate ya. Alternate itu maksudnya kayak toggle switch. Jadi ketika kita klik tombolnya satu kali itu akan misalnya on, kemudian kita klik lagi satu kali itu nanti akan off. Kemudian ada momentary nih ya. Momentary istilahnya seperti ditahan ya. Jadi ketika tombolnya itu ditahan nanti on, kemudian nanti kalau dilepaskan off. Nah, seperti itu. Kita bisa coba set dulu aja. Kemudian kita bisa mengatur labelnya. Nanti ada tulisannya pada saat on itu tulisannya apa, pada saat off itu tulisannya di sini. Nah, ini misalnya ini state-nya 0 itu maksudnya off ya. Misalnya kita tulis off, kemudian kalau on kita tulis on seperti ini. Kita nggak perlu pakai ini dulu. Nah, kemudian ini kita bisa memilih style atau bentuk gambar tombolnya itu seperti apa. Di sini kita bisa memilih yang bawaan atau kita juga bisa membuat sendiri desain tombolnya. Kita gunakan yang bawaan aja. Nah, di sini ada berbagai macam gambar ya, kita bisa memilih. Nah, ini ada banyak sekali tombol-tombol ya. Tinggal kalian pilih sesuka kalian.
Nah, saya memilih ini ya. Nah, ini kalau kalian klik di sini, di sini ada preview gambarnya saat kondisi 0 atau tidak ditekan itu seperti ini. Kalau ditekan itu nanti warnanya jadi hijau kayak gini. Ini bisa digunakan juga untuk indikator ya. Nah, ini kita coba pakai yang biasa aja, yang ini. Kemudian import. Nah, ini udah terimport ya, kemudian kita klik OK. Nah, kita letakkan di mana sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya kita akan beri label ya, ini gunakan untuk motor, untuk menghidupkan motor. Misalnya kita beri label untuk motor on. Nah, misalnya kayak gini, kemudian kita pakai bit lamp itu untuk indikator. Nah, di bit lamp ini indikator dia bisa membaca status atau kondisi di input maupun output atau alamat memori-memori yang lain. Di sini ada banyak ya yang bisa kita pilih, mau alamat mana, H, D, kemudian kalau yang saya ini untuk input outputnya kita bisa memonitoring atau melihat status di input maupun outputnya. Misalnya kalau input ya kita masukkan alamat inputnya misalnya 0, 0, ini di input 00, kalau untuk outputnya ya tulis alamat outputnya. Misalnya bitlamp ini akan digunakan untuk memonitoring kondisi output yang tadi diset oleh tombol bit buttonnya ini ya, jadi di alamat 100.00. Nah, ini bagian bitlamp ini sama, ada tipenya. Kalau normal ya, kalau kondisinya 1 itu ya nyala, kemudian kalau off ya nanti mati. Kemudian yang lain itu ada blink, ini bisa disetting di sini. Kita pilih normal aja dulu, kemudian ini juga ada labelnya saat on atau saat off. Kemudian ini kita memilih stylenya atau gambar lampunya seperti apa. Kita coba cari. Nah, ini ada banyak. Misal, nah ini dan klik OK. Nah, ini ya. Ini contoh nanti, ini adalah indikator untuk output di alamat 100.00 ya. Jadi jika kita mau mengatur outputnya dengan tombol ini ya, bit button ini di alamat 100.00. Kemudian kita bisa lihat kondisinya di sini. Ya, 100.00. Jadi tidak hanya di bagian outputnya saja, tapi di bagian inputnya juga bisa kita monitoring. Misalnya kalau ada sensor yang terdeteksi, kita bisa monitornya menggunakan bit lamp ini untuk indikator. Oke, mungkin kita coba aja dulu untuk mendownloadnya atau menguploadnya ke HMI-nya. Tadi sudah saya hubungkan ya HMI dengan PLC dan HMI-nya dengan komputer. Nah, di sini kita juga bisa melihat simulasi atau melihat tampilannya di sini. Kita compile dulu. Setelah selesai bisa kita, ini ada offline test ya, ini untuk simulasi. Nanti tampilannya seperti apa.
Nah, ini adalah tampilannya. Sekarang kita coba transfer atau download ke HMI-nya. Nah, ini sudah proses downloadnya. Oke, sekarang kita lihat di tampilan HMI. Nah, ini adalah tampilan yang tadi kita buat dan kita sudah download ke HMI-nya, bentuknya jadi seperti ini ya, sama. Kemudian kita coba aja karena kita sudah terhubung dengan PLC. Kita coba motor di sini. Nah, sini kita lihat di portnya dulu. Tadi kita mengatur output keluaran di alamat 100.00 ya. Kalian lihat ini nyala dan indikator ini juga membaca status di alamat 100.00. Nah, untuk tadi kan kita hanya menggunakan set ya, tipe tombolnya, jadi hanya untuk on saja. Dan nanti kalau misalnya mau on off itu bisa dipakai yang alternate atau ditambah satu tombol lagi untuk mematikan ya. Seperti itu ya, gambaran singkat untuk proses pembuatan dan mendownload atau memprogram tampilannya ke HMI dan menghubungkannya ke PLC. Nah, tadi kita sudah mencoba tombol ini ya untuk men-set keluaran di alamat output channel 100.00, dan kita coba tambahkan lagi satu tombol untuk mematikan atau reset. Kurang lebih prosesnya juga sama seperti yang tadi ya, kita memilih. Nah, itu tipenya kita ubah ke reset. Ya, ini bisa kita atur besar kecilnya juga ya. Nah, ini untuk tombol untuk mematikannya, atau bisa juga kita buat tombol itu, satu tombol itu untuk mematikan dan menghidupkan. Kalau untuk satu tombol untuk mematikan dan menghidupkan, kita pakai yang alternate ya, tipenya. Nah, ini untuk yang menghidupkan dan mematikan dengan satu tombol, ini hanya set, kemudian yang ini reset. Oke, kita coba aja. Nah, ini hasilnya. Kita coba untuk yang set dulu. Nah, ini untuk menghidupkan. Nah, kalau kita pencet lagi kan dia tetap hidup ya. Untuk off kan tadi kita pakai tombol yang reset ya. Kemudian yang tombol yang ini untuk tadi kita pilih tipe yang alternate, artinya kita bisa set, kita satu kali itu set, kemudian kita pencet lagi bisa untuk mematikannya. Oke. Nah, itu mungkin contoh dari pembuatan interface-nya dan proses memprogram atau mendownloadnya. Silahkan kalian bisa download softwarenya NB Designer untuk latihan-latihan sendiri. Kalian bisa menggunakan offline test atau simulasinya untuk melihat tampilannya. Kalian bisa kreasikan menggunakan ini ya, ada garis, komponen, kemudian ada kotak, lingkaran, atau teks.
kalian bisa kreasikan sehingga menjadi tampilan yang informatif seperti itu. Untuk awal mungkin saya hanya jelaskan dua komponen ini dulu, kemudian nanti dalam kesempatan video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.